terciptanya situasi aman dan kondusif di Kabupaten Rokan Hilir ini ya peran kita semua. Tidak hanya kita, tidak hanya kayak kami di Intelcam ego dengan ego sektoral kami Intelcam tidak, Sabimas juga tidak. Semua kita, semua dari kepolisiannya juga, dari masyarakatnya juga, masyarakatnya juga, ya semua kita berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Halo, selamat pagi, selamat datang di podcast 2 Aja Polres Rokan Hilir. Pada pagi hari ini masih bersama saya Bribka Riris Nainggolan dalam acara Bincang-Bincang Pagi dengan Kasat Intelcam Polres Rokan Hilir. Sebelumnya kami mau menyampaikan kepada Sobat 2 Aja bahwa acara kami pada pagi hari ini sudah melalui prosedur kesehatan dan kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan dalam acara ini. Kami juga mengajak Sobat 2 Aja yang baru saja bergabung untuk mengikuti kami di platform media sosial kami baik di Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube channel dengan nama akun Humas Polres Rohil. Untuk Sobat 2 Aja juga bisa meninggalkan live chat, meninggalkan komentar di live chat kami di YouTube channel jika ada yang akan mau ditanyakan. Baik, di studio sudah hadir bersama kita Bapak Kasat Intelcam Polres Rokan Hilir, Bapak AKP Zulhendra. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Mata Intelijen sebagai maestro di bawah permukaan. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Riri. Iya, Bapak bisa perkenalkan dulu dirinya kepada Sobat 2 Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Zulhendra. Saat ini diberi amanah sebagai Kasat Intelcam Polres Rokan Hilir. Yaitu mulai akhir Februari 2021 kemarin. Oh, baru sekitar 7 bulan ya, Pak? 7 bulan. 7 bulan di Polres Rokan Hilir. Sebelumnya saya berdinas di Polda Riau. Di Polda di Pekanbaru, Di Pak? Pekanbaru, di Direktorat Intelcam, tepatnya di Subdit 1 bidang politik. Jadi memang basicnya Bapak memang basic Intel ya? Lebih dari masa dinas 27 tahun itu Pak Riris, hampir separuhnya di Intel kan, fungsi Intel. Intelcam sejati Bapak. Kalau dulu namanya IPB, Intel Pampol, pengamanan ke dalam dulu kan masih di Intel. Sekarang udah bisa ke Paminalnya. Paminal Propos, Pak. Jadi mulai dari tahun 98 dari dinas di Intelcam, kemudian sempat di Propos. Ya, setelah berjalan kemarin udah mau AKP baru balik lagi ke Intel, hati tetap di Intel Pak. Baik. Namanya dinas dimanapun harus siap ditempatkan di mana sebagai Polri. Baik Pak, ini seperti tema kita Mata Intelijen sebagai maestro di bawah permukaan. Nah, saya mau bertanya dulu tentang intelijen itu sebenarnya apa Pak? Karena kalau diartikan dalam bahasa Inggris, intelijen itu merupakan kecerdasan atau kepandaian juga ketajaman dan kecepatan. Apakah ada kaitannya dengan itu Pak? Menurut intelijen itu merupakan suatu kegiatan. Kegiatan, kemudian pengetahuan,
dan produk. Produk dan juga sebagai organisasi. Organisasi. Jadi intelijen itu kalau Mbak Riris cerita tadi bahasanya intelijen di luar, ya sama sistem kerjanya intelijen itu memang demikian. Intelijen dari di luar kah, di dalam kah, atau dari maaf kata kalau kita di BIN kah, atau di BAIS kah yang rekan kita TNI punya, di Intelkam Polri kah, ya sistem kerjanya itu ya sama, lidi penggali pengamanan dan penggalangan. Tapi tentu punya karakter masing-masing setiap lembaga intelijen dalam melakukan. Ada perbedaan setiap lembaga. Iya, tentu itu ada. Jadi kalau saya ambil ininya, garis besarnya bahwa intelijen itu merupakan bisa dikatakan dalam pengetahuan, intelijen pengetahuan, intelijen dalam bentuk kegiatan dan juga intelijen dalam organisasi. Nah, gini juga Pak, kalau yang kita ketahui di banyak media sosial ataupun orang-orang ketahui, kebanyakan intelijen itu bentuknya atau mereka sering menggunakan kayak di film nih Pak, kayak James Bond gitu kan Pak. Itu kan keren banget tuh kayak di film. Juga kalau di Indonesia itu identik dengan tukang bakso yang pakai HP. Terus mereka ngomongin jam 1 ke jam 2. Apakah benar seorang intel memang seperti itu? Itu kan apa yang diceritakan yang Mbak Riri sampaikan itu kan udah teknik dan taktiknya kami melaksanakan kegiatan intelijen di lapangan. Tadi Mbak Riris menyampaikan ada kalanya menjadi tukang bakso, ya hal biasa. Intelijen, coba gini lah, saya memberikan cerita sedikit waktu saya jadi Intel di Sukajadi. Sukajadi itu di Pekanbaru, di Polresta Pekanbaru. Kebetulan memang anggota itu ya baru keluar dari SPM. Baru selesai pendidikan. Baru pendidikan, memang pembentukan intelijen wajah kayak anak SMA betul. Masih betul anak SMA. Jadi kami dapat tugas saat itu, bukan tugas. Ini memang hasil penyelidikan kami juga. Kami serahkan kepada Pak Kapolsek. Jadi suruh intelijen mendalami lagi. Ini kasus narkoba. Kebetulan dekat situ ada sekolah. Jadi saya suruh memang anggota ini pakai baju SMA. Pakai baju SMA, pinjam baju. Melakukan penyamaran di sekolah. Jadi ya teknik dan taktik itu bermacam-macam. Ada kalanya memang harus memasuki ke satu wilayah itu jadi pemulung, ya masalah. Ada masalah. Jadi orang ini apa harus dari coba. Berarti untuk mendapatkan data juga Pak ya, bisa jadi artis gitu Pak ya. Bisa itu sangat-sangat bagus sekali. Bisa jadi peran apa aja. Itu memang berbagai cara, teknik dan taktik intelijen itu untuk mendapatkan informasi nanti yang akan memang informasi ini diolah dan disajikan kepada pimpinan. Karena kalau sebagai intel itu nggak boleh menyatakan asumsi, tapi harus menyajikan fakta Pak ya kepada pimpinan. Asumsi itu mungkin bisa kalau bentuk di laporan itu nanti dianalisanya kita. Asumsi ya kalau tapi itu berarti asumsi berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Tetap kita berpedoman pada fakta Pak ya, begitu. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi Bapak bilang teknik dan taktik. Apa sih peran intelijen itu? Apakah hanya pengamanan, penggalangan, dan teknik-tekniknya itu apa aja gitu Pak? Kalau untuk secara tekniknya udah kita kupas tadi. Iya. Berbagai cara. Iya, bisa menjadi siapa aja. Bisa menjadi siapa saja. Kemudian bisa memerankan apa aja. Yang penting informasi yang dibutuhkan harus bisa kita dapat. Kita dapat. Jadi teknik dan taktik itu berbagai macam. Berarti gini juga Pak, fungsi intelijen itu kan itu kayak di belakangnya ya kan Pak, yang jadi nyama kan tuh biasanya di undercover. Itu berada yang nggak diketahui orang. Berarti ini intelijen merupakan suatu fungsi yang dapat mendeteksi kejadian yang masyarakat nggak tahu pada umumnya. Itu masuk ke deteksi dini dan deteksi aksi. Ya, pada akhirnya itu sebenarnya Mbak Riris peran dari intelijen. Peran dari intelijen. Peran intelijen itu memang
mengetahui lebih dahulu, ada istilahnya dulu, mendahului, menyertai, dan mengakhiri. Nah, gitu. Jadi deteksi itu dalam bentuk ya itu tadi mendahului. Nah, kita lebih tahu dulu situasinya. Nah, kayak gini lah kalau kita di Rohil ini kemarin peralihan dari PT CPI itu ya kepada PT PHR Pertamina Hulu Rokan. Di situ intelijen dan berperan. Sudah masih memberi masukan kepada pimpinan bahwa ini akan ada peralihan, mungkin ada masyarakat kita yang pro, ada yang kontra. Nah, ternyata memang Mbak Riris juga tahu kan ada riak-riaknya kita di Rohil ini. Tapi alhamdulillah itu memang kami pihak intelijen sudah mencoba melakukan langkah-langkah intelijen, deteksi dini Pak ya di situ, dan deteksi aksi, berikan masukan kepada pimpinan memutuskan untuk organisasi ini apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ada juga kemarin memang ada mau mencoba untuk melakukan unjuk rasa. Ada yang mana itu Pak? Saya ada dengar juga Pak. Belum ada kan unjuk rasa, kita coba melakukan pendekatan, melakukan profiling terhadap ketua organisasi ini, kita buatkan pendekatan, kita lakukan pengawalan. Alhamdulillah mereka mau setelah kita beri masukan, aksinya dibatalkan. Jadi karena kita ketahui juga untuk standar melaksanakan aksi di proyek objek vital nasional kan tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan itu 500 meter dari, sementara mereka akan melaksanakan aksi di sana. Jadi kita buka diskusi, kita berdialog, kita lakukan pengalaman ya. Alhamdulillah untuk di Rohil, untuk pergeseran pengalian itu dari siapa ke PHR aman Pak ya kondusif. Ya itu salah satu mungkin langkah-langkah yang dilakukan intelijen yang memang tidak terlihat oleh masyarakat. Tidak perlu dekor kami melakukan profiling terhadap kelompok ini. Iya, banyak kegiatan kan Pak. Sebenarnya kalau orang tahunya itu kegiatan di polisi itu cuma lantas, samapta terus fungsi-fungsi lainnya. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, intelijen itu memang kerjaannya di balik itu semua. Ya itu tadi Mbak Riris, mengawali, menyertai, dan mengakhiri. Gitu. Nah Pak, semisalnya kayak tadi nih, ini jauh-jauh juga lah terjadi gangguan Kamtimas. Kan mengawali, mengawali, menyertai dan mengakhiri. Dan juga fungsi intel ini sebagai fungsi preemptif. Misalnya nih Pak, ada kejadian, ini udah dilakukan pencegahan oleh fungsi intel, tetapi tetap terjadi gangguan Kamtimas, tapi jauh-jauh ya Pak, ini semisal. Apakah ada nggak peran intel di situ Pak? Bisa nggak intel ambil bagian jika sudah terjadi suatu masalah? Gini Pak Riris, ruang lingkup intelijen itu luas. Ipolek Sosbud. Cukup kompleks Pak ya? Tidak. Itu apa tuh Pak? Ipolek Sosbud. Biar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi Mbak Riris tadi mungkin dalam konteks mungkin keamanan gitu tadi, kecil lagi dalam bahasanya keamanan itu tadi kan. Iya. Nah, karena memang langkah-langkah kegiatan intelijen itu memang untuk membuat keamanan yang kondusif, menciptakan. Jadi Mbak Riris tadi menanyakan intelijen awalnya sudah melaksanakan akan tetapi terjadi juga. Ya, intelijen sana berperan lagi. Ikut juga menyertai kegiatan yang mungkin segi keamanan ini akan lebih meluas lagi setelah ditangani oleh rekan-rekan di reserse atau di Sabara. Intelijen berperan lagi di sana, masuk lagi di sana, melakukan penyelidikan lagi di sana. Nanti hasil penyelidikan di lapangan dianalisa, diserahkan lagi kepada pimpinan. Apakah ini dalam penanganan awal kita keamanan tersebut kurang maksimal, ya
kita kasih masukan lagi. Oh, berarti di sini fungsi intelijen itu untuk menganalisa langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil. Betul. Tapi tetap diserahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya pimpinan yang menentukan siapa yang ambil alih dari kejadian tersebut. Oh, begitu Pak ya. Terus Pak, ini mengenai tentang penanganan fungsi intelijen dalam keikutsertaannya dalam penanganan COVID. Ada nggak Pak? Apa fungsi intelijen di situ Pak? Sebagai fungsi preemptif ya. Tentu intelijen berperan. Karena apa, Mbak Riz, gini, penanganan COVID ini kalau kita tidak bicara dengan data sangat susah. Iya benar. Dengan data, kalau tidak data kita yang valid, data terupdate, terbaru gitu. Ya ini yang punya data dan kegiatan ini intelijen. Ya mengkompulir untuk nanti diserahkan lagi ke pimpinan. Kenapa di wilayah ini kok terjadi begitu cepat melonjaknya? Yaitu berdasarkan data yang kita miliki itu gitu. Jadi kita serahkan kepada pimpinan. Ya pimpinan mengambil kebijaksanaan lagi. Berarti di sana harus yang didirikan PPKMK gitu kan. Jadi ya kita berikan masukan sampai segitunya gitu. Oh, sesuai dengan ini Pak ya. Kalau kemarin kan dalam sesi kemarin kalau Lantas itu mereka ada melakukan kegiatan penyerahan sembako sampai ke pelosok-pelosok. Terus kalau Sabara saya melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di fasilitas umum juga. Terus dari klinik Polres Rokan Hilir melakukan vaksinasi. Dan untuk intelijen sebagai bahasa kerennya itu tracing Pak ya, tracing dan pengumpulan data-data. Karena itu tadi Mbak Riris kan tidak, ya belum lah kami ini untuk saat ini mungkin ya apa Mbak Riris sampaikan tadi ya, lalu lintas memberikan ada bentuk bantuan Sabara. Kami mungkin belum intel kamu. Tapi sesuai juga sih Pak. Tapi kan peran kami di situ tadi memang bicara dengan data jemput bola. Jadi kalau semua disatukan itu nyambung semua, ada peranan masing-masing di Polri. Rekan-rekan yang mau memberikan sumbangan ke satu wilayah tapi wilayahnya tidak ada. Iya benar, iya benar Pak. Terus kayak sama Pak mau melakukan penyemprotan gimana? Ya datanya itu diolah dari Pak Kapolres cuma menyampaikan ya penanganan ini bisa kita gempur terus ya berdasarkan data dan fakta yang akurat ya kalau tidak mau dari mana mau mulainya gitu kalau datanya tidak ini akurat. Oke, baik Sobat Duaja, kita akan menyaksikan pariwara. Sebelumnya kami mengajak Sobat Duaja untuk meninggalkan komentar di live chat kami di YouTube channel Humas Polres Rokan. Sudah sehat saya Pak. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dulu kita Pak ya. Macam betul ya Bapak ini. Kita tetap mentaati protokol kesehatan Pak ya. Gunakan sanitizer dan lalu cek suhu Pak. Saya udah sehat Pak. Gak perlu lagi pakai gini Pak. Ya itulah protokol kesehatan kita Pak. Kita jaga Pak. Baru Bapak bisa. Bapak mau kemana nih? Saya mau jenguk adik saya Pak di tahanan. Oh Pak, untuk besok tahanan kita tidak melayani Pak ya. Karena pandemi COVID-19 ini Pak, kita tidak memperbolehkan. Kalau secara virtual kita bisa Pak. Saya nggak mau tahu Pak. Saya hari ini harus berjenguk adik saya Pak. Maaf Pak, kita tidak bisa untuk melayani besok tahanan Pak. Dari mana jalannya Pak? Kita sudah ada peraturannya Pak. Karena pandemi COVID-19 ini Pak, kita tidak bisa melayani besok tahanan. Itu adik saya Pak. Ada apa ini Parut? Mohon izin Komandan, ini ada tamu untuk membesuk tahanan Komandan. Tapi saya larang Komandan. Bapak dari mana? Saya dari Tanah Putih Pak. Tanah Putih. Maaf, kita orang apa? Biar gampang kita komunikasi. Kita orang kita Batak Pak. Orang Batak? Olo. Oh iya. Karena begini ya. Di sini kan sudah ada aturannya. Ada keluarga ditahan? Ada Pak. Ada. Siapa namanya? Namanya Rudi Pak. Rudi. Sudah berapa hari ditahan? Sudah sekitar 4 bulan Pak. 4 bulan. Bapak sudah pernah jenguk? Belum Pak. Belum, baru sekali nih? Baru sekali ini Pak. Rindu kali saya sama dia Pak.
Saat ini Polres Rokan Hilir tidak lagi membesuk tahanan dengan secara langsung, namun Polres Rokan Hilir melayani dengan secara virtual, yaitu pembesuk datang kemudian melaporkan atau memberitahukan maksud dan tujuannya kepada petugas jaga. Yang kedua itu pembesuk memberikan barang bawaannya untuk diperiksa oleh petugas jaga. Kemudian pembesuk ingin menitipkan barang bawaannya berupa makanan atau pakaian untuk yang dibesuk, dapat menitipkannya kepada petugas jaga untuk diantarkan. Selanjutnya pembesuk diarahkan oleh petugas jaga ke ruang SPKT. Kemudian petugas SPKT melayani dan mempersilahkan si pembesuk duduk pada tempat yang disediakan. Petugas SPKT mempersiapkan perangkat untuk virtual dan menghubungi tiket taksi. Selanjutnya pembesuk melakukan komunikasi dengan yang dibesuk. Hari besuk secara virtual Senin dan Kamis. Waktu untuk membesuk tahanan secara virtual diberikan selama 10 menit secara bergantian. Paham Bapak? Paham Pak? Nah, jangan marah-marah lagi ya. Iya Pak, maaf Pak. Semua ada aturannya Pak ya. Oke, ya, silakan lanjut. Setelah ini yang tiket lanjut ke SPKT. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya cukup Pak. Cukup? Cukup Pak. Ya, udah paham ya? Paham Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Kembali lagi bersama saya Bribka Riris Nainggolan, tetap dengan narasumber kita yang cukup spesial, Bapak Kapolres Polres Rokan Hilir. Nah Pak, kita lanjutkan lagi tadi. Saya pengen bertanya mengenai selama 26 tahun kan setengahnya Bapak berdinas di Intel kan? Lebih kurang. Lebih kurang. Ada nggak pengalaman yang menarik atau pengalaman yang nggak terlupakan selama Bapak berdinas di intelijen? Sebenarnya yang sangat terlalu menonjol itu tidak ada lagi. Tapi bukan kita tidak berperan, gitu ya. Tapi tidak terlalu pokoknya terobis gitu. Karena waktu berdinas di Polresta kan. Oh berarti ada nih Pak ya? Ada, bukan begini. Karena dua role petugas ya, intelijen tadi ya, selain dari ada bidang politiknya, ada ekonominya, kan bidang keamanan. Iya, jadi tapi kalau di Polresta saat itu sekitar tahun 2007-2008 itu ya gencar-gencar aksi bom molotov itu. Iya Pak, iya Pak. Bom molotov, ada yang kontraktor melakukan menyuruh orang gitu kan untuk dinas tertentu untuk ditakut-takuti lah untuk ini bom molotov. Jadi saat itu memang di kota Pekanbaru itu agak ramai saat itu. Jadi ada beberapa perkara belum terungkap. Kebetulan di wilayah Polsek Sukajadi itu tidak ada yang kejadian. Akan tetapi di wilayah kecamatan sebelah ada. Jadi Pak Kapolres saat itu kami unit Intel dengan unit Reskrim melakukan penyelidikan satu tim. Di situ mungkin agak punya kesan mungkin karena aksi langsung kegiatannya mengikuti kan dengan berkaitan Reskrim, kasar Reskrimnya melakukan penyelidikan sampai ke Ilmu, jadi ya alhamdulillah bisa terungkap memang ya, kerjasama tim itu tadi. Jadi itu memang agak terasa ininya. Itu yang berkesan Pak ya, sampai saat ini Bapak masih ingat. Masih ingat. Kemudian yang itu yang sangat berkesan juga Mbak Iris, yang saya bilang tadi anak anggota saya yang tadi penyelidikan narkoba. Itu memang. Jadi dia di sana di belakang pagar sekolah itu dia duduk di situ di kantin, ditanya sama ibu itu kenapa tak sekolah, anggota saya ini kenapa tak sekolah. Jadi dia bilang, Bu, saya belum dikirimin orang tua saya uang sekolah, makanya saya nunggu kapan aja di luar ini. Jadi saat itu memang kami yang melaksanakan penyelidikannya maksimal itu terungkap. Ya alhamdulillah BB-nya juga lumayan, para polseknya pun ya agak kaget juga dia kok bisa sampai tahu anggota ini tempat barangnya di mana, ditaruh di lemari mana, posisi kuncinya di mana. Ya itu tadi
itu berkesan. Jadi berkesan. Sebenarnya banyak Tapi sekali yang berkesan kali itu ya. memang ya, maksudnya kita langsung turun turun. langsung. Jadi ada agak terkesan gitu lah. Gitu Pak ya. Cukup. Kalau saya belum pernah sebenarnya sih Pak. Gimana? Pengen juga Pak. Menyamar jadi apa? Jadi anak SMA kayaknya masih cocok nih Pak ya. Karena kan memang intelijen itu tidak hanya selalu di kantoran. Oh iya Pak, ini sebelum Bapak lanjutkan. Ya, itu terkait dengan fungsi intelijen tadi kan kita ngomonginnya hanya soal teknik deteksi dini, deteksi aksi, penyamaran. Ada nggak fungsi lain di luar bidang-bidang itu semua, di luar bidang Ipolek Sosbud dan deteksi dini yang udah kita jarang? Tentu ada, Mbak Riris. Fungsi pelayanan kepada masyarakat di saat Intel kamu juga. Oh iya. Kita sudah berikan SKCK. Oh, pelayanan SKCK Pak ya. Kemudian pelayanan terhadap kegiatan masyarakat. Berarti kegiatan intelijen yang memang sisi pelayanan. Oh, berarti selain preventif, fungsi intelijen itu ada juga pelayanan kepada pelayanan publik ya, Pak, kepada masyarakat. Itu, nah, terkait SKCK nih Pak. Gimana sih Pak, biar Sobat 2J juga tahu gimana sih cara orang buat SKCK, biar sekalian dikasih tahu ke datang aja ke ini, ke Polres dengan membawa persyaratan modal lengkap, bawa KTP, kartu keluarga, KK, ijazah terakhir, nanti foto. Sebentar kan Pak? Nah, kalau untuk buat baru itu paling ya 30 menit, tidak sampai nggak sih ya? Sudah selesai. Karena di sini kan di proses pembuatan SKCK itu kan tidak hanya dari Satintel, melibatkan dari Satreskrim juga untuk pengambilan rumus. Oh iya Pak. Sidik jari. Jari ya Pak ya. Karena sidik jari ini kan nggak bisa sembarangan orang. Ini kan manual, di rumusnya satu-satu dihitung gitu. Ada ahlinya Pak ya. Perlu proses agak lama. Gitu Pak. Oke, baik Sobat 2J, ini sepertinya di live chat kita udah ada yang meninggalkan komentar dengan akun Agusta Putra. Ini pertanyaannya Pak, kita baca ya Pak ya. Apa iya Pak anggota Intel ada yang jual bakso sambil megang walkie-talkie untuk penyamaran? Ini kayaknya dia nggak ada. Bos Agus ini pernah ketemu kayaknya. Kayaknya dia baru gabung, soalnya tadi kita di bawah udah. Dia mungkin pernah ketemu gitu ya. Karena masyarakat kita ini kan biasanya gitu. Ada juga Mbak Riris. Masyarakat kita ini kadang biasanya orang jual bakso jam 4 baru jualan. Dikasih tuh, loh sekarang kok jam 2 kok muncul? Jualan iya, gitu. kalau di kompleks rumah udah ada tukang bakso. Siapa ini? Bertanya. Jadi itu memang salah satu strategi kami. Jangan juga penjualan jam 2. Disesuaikan lah. Biar nggak kelihatan banget Pak ya. Jadi apa yang kita kasih itu ya itu berbagai cara. Teknik dan taktik kami di lapangan untuk mendapatkan informasi itu. Jadi ya hal biasa. Kalau memang ya pakai baju compang-camping. Tapi biasanya kayak Bapak bilang tadi, jika seorang intelijen itu menyamar, pasti nggak kelihatan mencolok kan Pak? Tidak, itu pakai walkie-talkie, mungkin aja dia lagi buat ini, Sobat 2J lagi buat konten untuk begitu Pak ya. Tidak semencolok itu ya Pak ya. Kalau sebenarnya kegiatan itu mengasihkan sebenarnya, tapi penuh resiko. Penuh resiko. Resiko nanti ya kita harus masuk ke kampung itu tanpa harus ada identitas diri. Kita nggak tahu siapa. Tidak. Tapi data harus kita dapat, informasi harus kita dapatkan. Karena ada tagline juga Pak, kalau apa tuh Pak? Berhasil tidak dipuji, gimana Pak? Gagal tidak ada itu hal biasa. Orang udah masuk ke intelijen itu udah biasa itu. Karena kembali lagi ke tema kita, kerjanya itu di bawah permukaan. Yang penting untuk menciptakan situasi aman dan kondusif bagi masyarakat. Jadi tidak. Dan kalau memang intelijennya bekerja dengan baik, bagus, bisa jadi untuk menekan tingkat kriminalitas juga gitu. Karena itu tadi kami bicara dengan intelijen
data dan fakta. Data dan fakta, bukan Data-data kita ini kan. bukan perkiraan-perkiraan yang kosong belaka Wah, ya. itu bisa menyesatkan user nanti User. untuk mengambil keputusan. Keputusan, Pak, ya. Oke. Oke, Sobat Dojo ini Pak, sebelum kita akhiri, ada nggak pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terkait fungsi Bapak di bidang intelijen? Kami dari Satintelkam Polres Rokan Hilir hingga saat ini untuk merilis tidak ada rasanya yang memang perlu perhatian pimpinan kegiatan intelijen di Polres Rokan Hilir, wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini, karena alhamdulillah masyarakatnya kayaknya sangat mendukung sekali kegiatan kita di kepolisian di. Berarti ini Pak ya penggalangan khususnya ke Satintelkam itu bagus ya Tidak juga. Ini semua fungsi berperan. Semua fungsi berperan. Pak Riris di fungsi sematanya berjalan. Ada lagi kawan yang di Humas juga menyampaikan produk-produk kepolisian. Ya, jadi itu. Jadi ya terciptanya situasi aman dan kondusif di Kabupaten Rokan Hilir ini ya peran kita semua. Tidak hanya kita, tidak hanya kayak kami di Intelkam ego dengan ego sektoral kami Intelkam tidak, Sabimas juga tidak, semua kita, semua dari kepolisiannya juga, dari masyarakatnya juga, masyarakatnya juga, ya semua kita berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Berarti bagi masyarakat Polres Rokan Hilir, ayo ikut berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang kondusif. Baik. Sobat Dojo, sepertinya kita udah panjang lebar ngobrol dengan Bapak Kasat Intelkam Polres Rokan Hilir, Bapak AKP Zulhendra. Kami rasa cukup sekian dulu untuk segmen kita pada pagi hari ini. Kami juga mengajak Sobat Dojo untuk melakukan vaksinasi, karena vaksinasi itu hal dan aman. Baik Sobat Dojo, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Saya Riris Nainggolan, mohon undur diri. Salam Dojo, salam presisi.